Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi kita di Readingan Tarot. Seperti biasa, masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang. Makasih untuk kalian yang sudah selalu support aku di sini. Untuk tema, kita punya tema ya kali ini. Apa sih yang membuat dia selalu merindukan, atau apa alasan dia merindukan dirimu? Oke. Untuk hasil tentunya kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Dan apapun perkataan yang kusampaikan, mohon disikapi dengan bijak, karena ini adalah general reading. Tidak semua yang menonton videoku akan bisa resonate. Oke, kita ready ya. Fokuskan energinya untuk seseorang yang ada something denganmu, dan kita akan lihat apa alasan dia merindukan dirimu. Oke, dibawa enjoy. Knight of Swords. Wow, kartu The World dan Ten of Wands. Oke, kita akan lihat alasan dia merindukan dirimu adalah di Knight of Swords. Aku lihat karena memang kamu tuh ngengenin. Pertama, kamu itu pintar untuk memikat hati seseorang. Mungkin ini adalah bakat alami, dan aku bilang pelet alami gitu ya. Daya tarik yang alami, natural dari dalam dirimu. Dan memang kesannya mungkin dirimu ini adalah seorang yang spesial untuk si dia. Oke, melihat dari sisi terbaikmu atau yang paling unik di dalam dirimu. Aku lebih melihat dia memang mengagumimu, mungkin dari karaktermu, dan di sini nggak mudah untuk mendapatkan kamu adalah hal yang menurut dia itu satu kebanggaan gitu. Bisa mendapatkan hatimu, terus bisa dekat mengenalmu lebih jauh. Oke, dan di kartu The World ini secara energi dirimu sangat positif banget ya. Mungkin tidak terlalu mengejar seorang ini, walaupun sebenarnya kadang ada rindu yang menyelimuti hatimu, tapi dirimu bisa handle semuanya. Pembawaanmu tenang dan selalu yakin kalau dia memang menjadi seorang yang akan ditulis oleh Tuhan menjadi takdirmu. Dia akan kembali. Kalau no konteks saat ini ada perasaan rindu yang mungkin dalam untukmu tanpa kamu sadari, mungkin juga tidak tahu saat ini hati dia berbisik seperti apa. Belakangan terakhir ada doa-doa yang dipanjatkan untukmu. Semoga kamu kembali. Kalau tidak ada no konteks saat ini, semoga menjadi bagian takdir. Fall in love, seseorang yang benar-benar mencintaimu, memang menginginkanmu di sini menjadi takdir terindah dalam hidupnya. Oke. Dan seorang masculine energi, aku lihat di Knight of Swords akan ada yang memperjuangkanmu dan tidak melihat bagaimana masa lalumu atau trust issue yang pernah hadir dalam hidupmu. Dia akan menerimanya. Mungkin dirimu single mom, atau di sini seorang maskulin yang sudah pernah menikah. Dia akan menerimanya tanpa harus mempermasalahkan siapa dirimu, bagaimana statusmu. Dan di Knight of Swords, apakah dirimu sepantas itu untuk diperjuangin? Aku melihat iya. Mungkin di lubuk hati seseorang yang dirimu cintai memang ada tempat istimewa, dimana ketika ada ego di antara kalian berdua, mungkin ada jarak yang tercipta atau yang sedang terjadi saat ini. Tetapi tidak ada niat untuk melepasmu atau menggantimu dengan seseorang. Jika energi ini ditunjukkan kepada seorang yang udah lepas dari kehidupanmu, tetapi masih ada rindu
yang sering mengusik hatimu. Di sini dia sedang mengingatmu, atau bahkan banyak momen yang tidak bisa dia lupakan, gagal move on, seperti itu ya. Dan lihatlah sebagian dari dia yang saat ini ada something denganmu, energinya memang menuju ke arah dirimu gitu. Tidak komunikasi, ataupun saat ini kalian lagi berbunga-bunga. Ada harapan dari dia, semoga terwujud suatu saat nanti, bisa memiliki dirimu seutuhnya. Itu yang kulihat ya di kartu The World. Alasan dia bahagia, intinya kayak merasa lengkap kebahagiaannya karena kehadiranmu. Mungkin dulu pernah merasakan rasa sakit yang teramat sangat dalam, pernah memperjuangkan seseorang, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin dikhianati, atau bahkan di sini kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi ketika kehadiranmu ada di samping dia, dia mengerti. Ternyata masih ada dunia yang saat ini dia perjuangkan. Ya. Terus di sini dia ngerasa kehadiran kamu itu kayak dirimu ini kayak ngelengkapin cerita hidupnya yang dinilainya saat ini fine-fine aja, oke aja, tanpa ada kendala. Ada semangat yang mungkin tumbuh yang lain ya dari hari biasanya. Ini ada yang masih PDKT, terus ada yang sudah sebenarnya hubungan tanpa status, tapi mesranya saling perhatikan satu sama lain. Kadang ada yang bertengkar ya, tapi kembali lagi tidak ada status tapi cemburu. Ada yang seperti itu di sini ya. Jadi bingung seperti apa nantinya ya. Aku lebih melihat nikmati aja perasaan dirimu yang lagi fall in love dengan seseorang. Jika memang Tuhan menghadirkan dia untuk menghapus duka lara ya, atau menghapus air mata di sini, cobalah intinya meresponnya dengan baik. Mungkin saja kehadirannya ini adalah penyembuh untuk lukamu yang mungkin saat ini belum sembuh total, kayak gitu. Oke, dan di kartu Dewa ini dia memandang dirimu adalah seorang yang ingin dia perjuangin gitu ya, ingin dia perjuangkan. Terus ada perasaan optimis suatu saat akan ada takdir yang menyatukan kalian berdua. Jadi sebenarnya kayak wajar aja sih dia berpikiran seperti ini tentang dirimu ya, wajar-wajar aja ya. Di Ten of Wands mungkin di sini banyak pengorbanan ya, mungkin dari dia atau dari dirimu yang sudah berkorban dalam hubungan ini. Memang sepertinya jalannya cukup terjal kayak gitu ya. Cuman di Ten of Wands ini ketika contohnya ya, kalau dia ya sudah yakin dengan dirimu ya, keyakinannya itu akan tampak dari effortnya dia gitu, seberapa besar dia memperjuangkan dirimu gitu ya. Aku sih lihatnya seorang ini punya perasaan yang memang aku bilang spesial ya. Terus mungkin ketulusan juga aku lihatnya ada, karena dirimu mungkin ada yang on off, kayak bener gak sih dia nih sayang sama dirimu gitu. Tapi ini off shot aku lihat dia ingin perjuangkanmu dan tidak peduli mungkin tentang tantangan apa yang akan terjadi ya, tidak terlalu banyak mikir gitu lah. Karena yang dia tahu saat ini mungkin dia nyaman denganmu begitu ya. Oke. Aku ingin sapa zodiaknya dulu dari Gemini, terus Pisces. Aku lihat juga ada dari Virgo, Aries, Leo, ya. Ada Scorpio. Oke.
Alasan dia merindukan dirimu, King of Cup. Baginya dirimu ini adalah seorang pelengkap, ya, yang sudah melengkapi kehidupannya di Four of Cup, ya. Tetapi hatimu ini masih meragu, benarkah? Ada yang masih trauma karena sudah pernah menikah, takutnya gagal lagi. Wow, di Three of Cup. Akan ada satu perayaan yang mengembirakan. Mungkin ini akan ada momen pertemuan antara dirimu dengan dia. Bisa saja di akhir tahun ini ada yang pergi nonton, liburan bareng. Kayaknya ada momen yang manis untuk dirimu. Oke, yang lagi jomblo, yang menanti seseorang di Three of Cup, dirimu nggak usah worry, ya. Nanti akan ada seorang yang tiba-tiba, ya, mungkin akan dikirimkan Tuhan untuk dirimu, ya. Dan di sini di King of Cup memang dirimu adalah seorang pelengkap, ya, pelengkap kehidupan atau kebahagiaan. Jadi tanpa kehadiranmu itu tidaklah lengkap rasanya, ya. Apalagi ketika tidak ada komunikasi, pastinya dia akan sangat gundah banget, ya. Entah dia bisa untuk tidak menghubungimu dalam 1 minggu atau 2 minggu. Aku rasa seorang yang sayang intinya tidak akan lama mendiamkanmu, ya. Ini bisa didengar, ya. Tidak akan lama mendiamkanmu. Pasti ada alasan untuk dia bisa berkomunikasi dengan dirimu, ya. Kalau marah wajar, ya, mungkin sehari 2 hari. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, itu beda lagi. Mungkin ada seorang yang lain yang sedang mengisi hatinya, atau di sini dia tidak bisa menghancurkan egonya demi bisa bersama dengan dirimu. Lalu hubungan seperti apa yang diinginkan dalam satu komitmen yang tidak mau mengalah? Tidak ada. Karena pada dasarnya hubungan itu harus saling memahami. Ketika tidak bisa menghancurkan ego, berarti dia tidak sayang. Karena perasaan sayang itu akan bisa menghancurkan ego seseorang. Kalau dia memang menganggap dirimu ini ada seorang yang spesial, kayak gitu, ya. Dan di King of Cup ini, ya, selain mungkin dirimu adalah seorang yang dia tuju untuk di masa depan, karena nyaman sih, ya. Nyaman adalah alasan utama. Mungkin pasangan dirimu ini adalah yang tidak suka ribet gitu, ya, tidak suka dengan keribetan, ya. Jadi dia mungkin orangnya simple. Terus di sini kalau sebenarnya dia tidak suka banyak berbicara gitu, ya, sedikit cool juga gitu. Kalau seorang masculine energy, seorang feminim energi, mungkin dia ini seorang yang feminim yang sedikit kayak aku bilang keibuan gitu, ya, tidak terlalu banyak bicara, sedikit kalem pembawaannya. Tapi dia punya ketulusan ketika memang dia memilihmu untuk menjadi seseorang yang spesial di hatinya. Jangan coba-coba untuk dikhianati, ya. Berarti dia tulus, seorang feminim energi. Terus di sini aku lihat seorang masculine energi, ya, yang mungkin lagi dirimu rindukan, ya. Mungkin ada yang beberapa di antara pasangan dirimu ini yang sibuk. Ini yang LDR, ya. Lagi ada kesibukan. Mungkin ini adalah di akhir tahun yang cukup padat jadwalnya, sehingga no komunikasi. Jadi diusahakan dihandle emosinya, jangan terlalu baper. Nanti takutnya akan merusak hubungan kalian berdua, ya. Jadi jangan sampai intinya lost kontak sampai 2 hari atau 3 hari, ya. Apalagi masih satu negara gitu, ya, satu kota gitu kan. Jangan cuman alasan nanti sinyalnya nggak baik atau karena sibuk banget gitu. Sebenarnya itu benar gak sih kalau udah balas chatnya lama, udah males angkat telepon, itu sebenarnya cara menghindar seseorang dari dirimu.
atau di sini cara meredam amarah atau kekecewaan yang sedang terjadi atau konflik di antara kalian berdua. Kalau ada pasanganmu yang seperti itu, boleh dilihat ya. Kalau sampai berbulan-bulan, ya nggak usah ditungguin, ya ambil tindakan. Karena kalau menunggu dia, karena dia yang ghosting ya, ini akan lama. Kalau ingin melanjutkan hidup, ya ambil keputusan. Berani bilang selamat tinggal. Oke. Kita lihat. Wow, the strength. Bagi dia, dirimu ini adalah seseorang yang berkarakter kayak pendiriannya tuh teguh banget gitu ya, teguh banget. Kelihatan mungkin ya keras kepala, tapi sebenarnya ada sisi kelembutan ya, sisi kelembutan di dalam dirimu ya, kuat banget menghadapi mungkin setiap masalah gitu ya, problem yang ada lah di dalam hidupmu gitu. Di Ten of Cups dirimu tuh sangat penyayang. Nah, karena ada rasa kenyamanan yang dia rasain di sini bersama dirimu gitu. Di Ten of Cups alasan dia merindukan ya mungkin saat bersamamu ini kayak banyak hal yang berubah di dalam kehidupannya. Intinya karena cinta aja ya. Alasan pertama karena suka, cinta, nyaman. Itu alasannya. Udah nggak usah digugat ya. Karena seorang yang betah dengan dirimu itu pastinya karena dia nyaman. Coba dirimu nggak bikin pasanganmu nyaman, atau di sini pasanganmu nggak merasa nyaman, mungkin dia bahkan kayak apa ya, berbicara gitu kayak ogah gitu ya. Tapi di sini dirimu bisa memberikan kenyamanan, ketentraman ya, mungkin nggak terlalu banyak ribet gitu. Dan di sini memang kalau seorang maskulin itu tidak perlu terlalu dikejar gitu ya. Dia punya waktu kok ya. Kalau untuk seorang yang dicintainya pasti punya waktu untuk ngabarin kayak gitu. Jadi jangan terlalu gini ya, capek pikirannya untuk seseorang yang nggak bisa menghargaimu kayak gitu. Apalagi mungkin banyak yang menonton video saya ini ada yang lost kontak, terus di sini ada yang hatinya ditarik ulur kayak gitu. Capek nggak sih? Capek banget ya. Dibilang sayang, terkadang dirimu ragu gitu ya. Dibilang sayang dianya ke dirimu ada rasa ragu gitu. Kadang hangat, terus tiba-tiba kayak jadi dingin banget gitu ya, kayak karakternya itu berubah-ubah gitu ya. Nyaman gak kira-kira bersama dengan seseorang yang seperti itu ya? Tapi aku lebih melihat di sini nggak banyak kok dirimu yang lagi nyaksiin video ini, lagi nonton video ini punya pasangan yang seperti itu gitu ya. Lebih kepada mau ngertiin gitu. Mungkin saat ini kalau ada yang nggak cocok aja dengan pasanganmu, yakin nggak suatu saat nanti akan bertemu dengan seorang yang benar-benar bisa memperlakukanmu dengan baik kayak gitu. Di Ten of Cups sih ya berusaha memberikan yang terbaik nantinya seseorang ini ya. Dan karakter dia ketika memang sudah nyaman, dia ini nggak akan kayak ini ya, mencari seorang ya di luar sana hanya untuk menjadi saingan kamu gitu ya. Hanya untuk menjadi saingan dirimu ya. Sorry, kadang gue belepotan ya, ngomongnya ini. Oke, di Four of Swords, of Cup. Mungkin ada yang akan mengakhiri masa lalu
ini dirimu ya, akan ada yang melepaskan sesuatu dan seseorang ini menyambutnya. Berarti ini hubungan yang baru dong ya. Jadi dia berharap dirimu mengubur masa lalu ya, intinya meninggalkan lah ya gitu. Terus siap dengan segala sesuatu kekurangan yang dia miliki kayak gitu. Mungkin udah meyakinkan banget nih ya. Jadi di hatinya dia itu kayak menilai dirimu ini seorang pasangan yang cukup setia. Jadi mau menerima dia gitu. Mungkin dari kekurangannya, kelebihannya tentu juga dong pastinya gitu kan. Jadi dia melihatmu di sini serius ya. Secara penilaian dia baik. Ya, makanya ya di sini the Knight of Swords ingin memperjuangkan dirimu. Ya mungkin sebatas mana gitu ya, dia mau berjuang nantinya, dilihat aja gitu ya. Balikan, wow, ini ada seorang mantan ya. Mantanmu kembali di kehidupanmu. Nah ketika dirimu sudah punya hubungan yang baik dengan seseorang, terus mantanmu ngajak balikan, gimana? Kira-kira mau nggak? Tergantung mantannya ya. Tapi kalau rasanya dia sudah menjadi mantan ya, menurut aku pribadi ya, berarti ada sesuatu dong di masa dulu gitu ya, ketika kalian ada komitmen gitu. Kenapa bisa putus gitu? Kalau putusnya karena mungkin di sini karena berjauhan atau apalah gitu kan, masih bisa ditoleransi, oke lah ya. Nih, jadi ada yang mantan lagi ngintip ya, lagi kepoin dirimu, mungkin memperhatikanmu diam-diam, dan di sini mungkin udah ngelihat dirimu lebih tampan, lebih cantik gitu. Dia minta balikan nih. Ada mantan, ada hati seorang mantan yang lagi tertawan gitu, minta balikan nih. Ngomong-ngomong begitu. Wow, cinta baru. Nah, di sini lu apa ya? Cukup menarik sih energi ini. Ada mantan, ada cinta baru. Sekarang kembali ke personality dirimu ya. Pilih yang mana? Nanti bisa komen ya di bawah deskripsi video saya ya. Mau milih mantan atau di sini cinta baru? Karena dua-duanya lagi ngebet. Dua-duanya lagi fall in love dengan dirimu. Terus kira-kira aku juga kayak reading ini kayak penasaran gitu. Kira-kira sebagian besar yang menonton video aku ini lebih mengunggulkan mantan kah, atau di sini lebih memilih cinta baru, dan why? Alasannya apa? Gitu kan. Cinta baru. Tentunya ada sensasi baru lagi kan ya, ada semangat baru gitu. Tapi ketika seorang mantan itu adalah seorang yang memang didambakan banget, dia balikan, wah, pasti juga sangat mengejutkan gitu kan ya. Di sini ada seorang mantan deh yang mau balikan dengan dirimu. Mudah-mudahan mantannya itu mantan yang nggak nyebelin gitu ya. Terus di sini cinta baru. Cinta baru akan membawa kehangatan yang baru untuk kehidupanmu, keceriaanmu. Tentunya di sini akan membantu dirimu bertumbuh lebih baik, ya enggak sih? Kita harus berpikirnya positif gitu. Tapi jangan lost control. Gitu, ya. Ternyata energi-energi penggoda. Wow, membuka hati untuk orang lain. Bisa jadi dirimu ini ada yang mendekati. Ini bolak-balik bisa energinya. Ini cuma warning. Bisa jadi pasanganmu ada yang mendekati, atau dirimu ada yang mencoba masuk gitu. Ya intinya memikat hatimu. Sedangkan dirimu sudah bersama dengan seseorang. Ayo ya, hati-hati untuk mengambil tindakan. Jangan sampai salah pilih ya. Cintai diri sendiri dahulu. Kepedulianmu terhadap diri sendiri membuat dirimu menarik. Wow, energi positif, inner beauty, dan masalah aura. Ini ketika dirimu bisa benar-benar kayak menghandle terus emosimu loh ya. Karena aura itu juga akan tampak dari tensi emosionalmu. Ya, dari pikiranmu. Di sini ada yang harus kayak stop dulu nih.
Lihat ya di posisinya dirimu masing-masing. Lihat porsinya di mana. Apakah sedang fall in love? Apakah memang lagi baik-baik aja dengan pasangan? Atau di sini memang lagi tidak memutuskan untuk tidak bersama dengan siapa-siapa? Aku lihatnya ada loh, lagi pengen tune in ke dalam diri dulu. Ini bagus sih. Ya, aku bilang bagus. Mungkin dirimu butuh waktu untuk tidak berdrama, karena gimana pun gitu ya, sebuah hubungan pasti ada drama. Sekecil apapun itu dramanya gitu. Itu cuma untuk membuat satu kesan ya di dalam hubungan ini. Kira-kira seseorang yang dirimu cintai ini layak enggak? Memang selalu ada drama gitu kan. Tapi dramanya tidak selalu drama kebohongan ya. Bisa jadi kamu pura-pura sakit gitu, pengen dibawain makanan, kayak gitu kan drama gitu kan. Oke. Hai, kamu layak dicintai. Lihatlah, kamu menyenangkan tuh kan, dirimu udah bikin nyaman. Berarti energi positif sudah benar-benar terpancar nih dari auramu gitu kan ya, bisa membuat seseorang itu nyaman, orang-orang di sekitarmu, pasanganmu gitu, kayak pengen nyariin bawahnya adem gitu ya, bisa menenangkan di saat dia lagi mungkin ada masalah gitu kan ya, dia butuh teman cerita, tapi dirimu ini bisa gitu. Oke. Di sini tetap optimis tentang percintaanmu, berpikir positif dan yakin dalam percintaanmu. Jangan putus asa ya. Ketika lagi jomblo saat ini, jangan putus asa. Ya, pasangan pasti datang di waktu yang tepat. Ya, sesuai dengan kriteria dirimu. Ya, jadi jodoh itu kan sebenarnya kadang ya ada yang bilang cerminan dari diri sendiri gitu. Tapi ada juga dirimu yang baik, tapi kok dapat jodoh yang suka drama gitu. Mungkin itu kayak satu ujian aja gitu kan, kayak satu ujian aja. Tapi di balik drama itu pasti ada hal juga yang positif nanti. Jadi Tuhan hadirkan seseorang yang penuh drama, sedangkan dirimu ini tulus, pasti ada maksudnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada alasan, ya. Tapi yang terpenting itu pasti baik gitu untuk dirimu, walaupun terkadang nanti sadarnya itu setelah 2 tahun kelewat gitu. Oh iya ya, seandainya gue nggak ketemu dia mungkin nggak akan seperti ini gitu, kayak ada keajaiban gitu kan ya. Mungkin dirimu pernah disakiti, habis itu stop dengan dia dan fokus mungkin membangun karir, tiba-tiba menjadi seorang yang sukses. Mungkin ada yang seperti itu di sini. Jadi segala sesuatu itu memang udah ini ya, udah porsi dirimu gitu ya, yang lagi terjadi saat ini ya. Oke. Diambil lagi ya, penyembuhan masalah keluarga. Third issue ya. Kehidupan cintamu berjalan lancar saat kamu memaafkan orang tuamu. Ya, di sini mungkin ada kayak perasaan gini ya. Satu hubungan ya, mungkin di sini family terdekat ada yang tidak menyetujui, mungkin dari pihak ibu atau dari ayah atau dari kakak kayak gitu. Tapi di sini biar bagaimanapun gitu ya, karena dalam satu komitmen memang dirimu yang menjalani dengan pasangan, tetapi akan ada juga mereka-mereka yang nanti akan dekat kayak menjadi bagian dari keluarga kayak gitu ya. Mudah-mudahan kayak pandangan family terdekat ya tentang pilihanmu yang saat ini mungkin tidak disetujui tanda kutipnya, mungkin karena beda keyakinan, terus di sini mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka, tetapi dirimu pengen melanjutkan hubungan ini, diberikan jalan yang terbaik, karena Tuhan tidak akan pernah salah memilihkan jodoh atau takdirmu ya, pasti itu. Kalau saat ini belum direstui, nanti ketika memang sudah ditakdirkan jodoh gimana ya. Semoga mereka bisa mengerti ya. Tuhan lagi yang akan membolak-balikkan hatinya. Oke, untuk tidak mempersulit dirimu di sini. Cukup ya readingan kita kali ini. Sorry. Mungkin next time kita akan jumpa di tema readingan yang lain. Semoga dirimu merasa terhibur, dan aku di sini selalu di akhir kata ngucapin permintaan maaf, karena mungkin di dalam readingan kadang ada kata-kata yang tidak tepat dalam penyampaian, atau aku sedikit belepotan, atau wejangan yang kadang sedikit tidak sesuai ya di hati kalian tentunya di sini. Untuk yang sudah komen, like,
subscribe, bahkan ada yang sudah nge-share video aku jika menurut dirimu ini bermanfaat untuk orang lain. Aku ngucapin makasih banyak loh untuk sekalian yang udah selalu ada dan mampir di channel aku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.